Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan untuk melakukan tugas 3 praktikum basis data. Perkenalkan, saya Jerry Ramadhani dengan NIM 051 di 9542799. Di praktikum kali ini atau di tugas kali ini, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan tahap praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Untuk panduan praktikumnya berikut. Jadi ini praktikumnya menggunakan database yang sudah dibuat sebelumnya ya, untuk yang di praktikum kedua. Langsung saja, yang pertama itu kita memastikan bahwa storage engine database-nya sudah menggunakan InnoDB. Bisa dilihat di sini untuk engine-nya sudah InnoDB semua. Kemudian praktikum penggunaan commit. Jadi kita harus membuat store prosedur ya. Ini sebenarnya saya sudah coba, kita coba cek dulu prosedurnya. Untuk transaksi 1 bikin transaction untuk prosedur 1 sudah dibikin. Setelah prosedur sudah dibikin, kita panggil prosedurnya dari SQL ya. Prosedur berhasil dijalankan. Kalau kita baca di sini, data dengan ID pasien 6 yang mana kita input tadi itu tampil di layar ya. Ini sudah tampil di layar, namun transaksi tanpa commit, hasil tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Kita coba cek ke tabel pasien berarti ya. Tabel pasien, nah seperti bisa dilihat di sini di tabel pasien datanya enggak masuk ya, yang tadi kita kirimkan. Oke, untuk tahap selanjutnya kita buat prosedur baru ya. Prosedur baru dengan nama transaksi 2 untuk di prosedur 2 ini kita tambahin commitnya ya. Kemudian
Kita coba call transaksi 2. Salah. Oke, salah nama ternyata. Oke, sudah kita call, bisa dilihat harusnya ini tampil ya ketika di call, dan itu ketika kita lihat di tabel pasien, nah datanya sudah masuk. Perbedaan penggunaan commit dan tanpa commit. Selanjutnya uji coba rollback. Oke, kita buat prosedur baru lagi ya. Di panduannya ini di pasien 3, tapi seperti dilihat tadi di database saya untuk pasien hanya sampai 2 ya, ini di pasiennya. Transaksi 3 selesai. Kita coba call ya. Jadi bisa dilihat di sini nama pasien dengan ID pasien 2 yang kita entrykan di prosedur tadi ya tidak berubah dikarenakan ada rollback. Kita menggunakan rollback di sana ya. Nah, kita coba untuk yang berikutnya ini pada transaksi 4, misalkan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dengan data ID pasien 3, akan dilakukan perubahan nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya dan rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin. Ya. Kita coba tambahkan dulu.
Ini jadi setelah kita insert akan dilakukan rollback. Ini seharusnya yang akan dilakukan oleh SQL-nya itu adalah melakukan insert data pasien dengan nama Hanif. Kemudian karena ada data rollback, jadi datanya tidak disimpan di database, itu di rollback ya. Kemudian melakukan update pasien dengan nama Septin untuk pasien dengan ID 2 gitu. Kemudian setelah commit dijalankan, maka data ini akan tersimpan. Jadi seharusnya di database-nya data dengan nama Hanif ini tidak ada, kemudian data dengan dengan ID 2 namanya menjadi Septin. Kita coba dulu. Oke, seperti bisa dilihat di sini. Ketika di select all from patient, datanya itu menjadi ini namanya ya, jadi Septin ya tadi. Kita coba lihat saja di database langsung. Ini dengan ID 2 nama pasien menjadi Septin. Oke, selanjutnya ini adalah coba checkpoint. Kita buat dulu.
Setelah melakukan insert, setelah insert yang pertama, kemudian lakukan save point, kemudian lakukan insert kedua, namun di rollback ke save point 1, kemudian insert ketiga. Jadi harusnya prosesnya adalah insert dulu data pasien yang pertama ini, kemudian di save point, kemudian melakukan insert pasien yang kedua. Nah, di sini dia akan melakukan rollback ke sini ya, ke insert yang save, insert data pasien yang pertama, kemudian jalankan lagi insert data pasien ketiga, kemudian commit. Nah, seharusnya yang tersimpan itu pasien ke-1 dan ketiga aja. Nah, nanti kita coba cek. Oke, nah seperti bisa dilihat di sini dari 7 langsung ke 9, yang 8 nggak disimpan kan. Nah, berarti tadi sesuai dengan ini ya, insert yang pertama, kemudian yang kedua nggak disimpan karena dia nge-roll back ke yang pertama, kemudian melakukan insert yang ketiga. Selanjutnya uji coba trigger. Trigger ini yang pertama harus dilakukan itu adalah menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Kita masukkan dulu ya. Oke, kita langsung tabel obat. Di sini sudah saya ketik skripnya untuk penambahan obat, tabel obat dan transaksi obat ya. Jadi sesuai dengan di panduan, tapi untuk tabel transaksi obat saya tambahkan script ini foreign key.
Ini untuk jadi langsung set foreign key-nya dari tabel transaksi obat ini langsung dihubungkan ke tabel parent key, ke tabel parentnya. Oke, ini ID pasien kan dia mengambil referensi dari tabel pasien, dan untuk ID obat mengambil referensi ke ID obatnya, ke tabel obat maksud saya. Mungkin ini ada perbedaan, kita samakan dulu. Oke, kita coba jalankan. Oke, buat tabel berhasil. Ini untuk kita cek dulu ininya ya, relasinya ya, apakah berhasil tersimpan. Oke, ini bisa dilihat. Saya rapikan dulu. Nah, bisa lihat di sini untuk relasinya udah ada semua ya. Nah, ini yang tadi baru kita input itu udah langsung terbentuk relasinya. Dan untuk foreign key-nya juga langsung terbentuk ya. Nah, jadi udah sama kan, sudah sama kayak gini. Nah, jadi untuk di trigger ini kita fokus ke tabel pasien, transaksi obat, dan tabel obat. Harus mengisi isi obatnya dulu ya. Oke, kita isi dulu. Oke, script untuk obatnya kita coba. Oke. Oke, insert obat udah berhasil, harusnya sudah masuk data obatnya. Coba cek. Ya, udah masuk ya data obatnya. Kemudian perintah trigger. Trigger ada di menu, klik menu trigger. Trigger, new trigger.
Trigger berhasil ya. Kita coba lihat stok obat saat ini ya. Stok obat saat ini 10.25 masih stok awal. Kemudian coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat. Nah, kita coba. Obat sudah di insert. Kemudian kita cek lagi jumlah obatnya. Yang tadi obat yang di insert adalah obat dengan ID 2, ID obat 2, jumlah obat 5. 2. Nah, tadi stoknya 20 ya, sekarang berubah jadi 15. Nah, artinya triggernya sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita uji coba untuk replikasi. Yang pertama, konfigurasi di Windows terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah. Oke, kita masuk ke menu replikasi. Ini untuk replikasi sebenarnya sudah saya setting ya. Kita coba lihat. Ini buka. Nah, ini settingnya, buka dulu ke Oke, ini untuk setting replikasi ya. Server ID udah. Kemudian kita lewatin karena udah saya setting sebelumnya. Status replikasinya. Nah, untuk ini ya, status replikasi master. Bisa dilihat sini di yang saya udah tersetting. Kemudian langkah selanjutnya adalah add user account, akun pengguna. Sini juga saya udah add user account ya, untuk prodisi ya. Saya
sesuaikan dengan ini. Nama pengguna produksi, hostname-nya ini adalah IP Ubuntu di VirtualBox saya. Setting udah sesuai dengan ini ya, replication client, replication slave. Oke. Nah ini udah sama nih, produksi, hostname-nya, password, yes, hak asas global, replication save, replication client. Oke, selanjutnya export database rumah sakit. Kalau di sini export database rumah sakit ke dalam flash disk untuk diimport ya. Oke, kita coba ekspor. Di sini permintaannya adalah ekspor ke dalam flash disk, tapi di sini saya pakai share folder aja agar bisa langsung diakses ke Ubuntu-nya di VirtualBox ya. Selanjutnya konfigurasi di Linux Ubuntu. Oke, ini konfigurasi flash disk, tapi saya pakai share folder ya. Share folder saya bisa dilihat di sini. Ini udah masuk tadi, today 1652 yang barusan saya bikin ya. Kemudian jalankan SAM udah berjalan. Ini lokal phpMyAdmin-nya sudah ready. Selanjutnya create database. Create database rumah sakit. Kemudian import. Setelah create database, import. Kemudian kita browse tadi shareholder ya, ini select. Import. Oke, sudah muncul tabel-tabelnya ya, sudah berhasil diimport. Selanjutnya melakukan konfigurasi replikasi. Oke, ke sini kita konfigurasi replikasinya. Oke, masukkan username yang tadi dibuat ya. Produksi. Selanjutnya hostname-nya ini IP server. Oke, sebelum itu jangan klik go terlebih dahulu. Ini kita harus setting conf filenya dulu ya. Nambahkan baris itu. Coba cek. Ini juga sebenarnya sudah saya tambahkan ya. Nah, ini udah saya tambahkan. Oke. Ternyata ini yang berubah ya.
udah ditambahkan. Kemudian restart SQL, kemudian kembali ke kontrol center, restart service Apache dan MySQL. Oke. Oke, udah di restart semua. Selanjutnya klik go. Connection loss. Oke, tadi ada gangguan, gagal koneksi, kita coba ulang. Enable to read primary log position. Kita coba selanjutnya. Oh, ini udah saya eksekusi. Oke, ternyata dari tadi ada masalah, tidak berhasil setting replikasinya ya, sebagai apa, sleeve. Ini setelah data ketik saya setting manual lewat MySQL, bukan melalui PHP MyAdmin ya. Tuh settingnya seperti ini. Ini change master tuh, master localhost, yang sama kayak di panduan ini ya, master log post. Nah, tapi ketika replika di start itu ada error bahwa harus SSL require. Nah, jadi script ini ditambahin untuk master SSL, ini di disable. Nah, setelah di running juga ternyata ada error sref input output read stop. Nah, ternyata ini saya ada salah setting sebelumnya.
Ini udah disesuaikan di file confnya. Kalau di sum kan dia conf apa tadi ya, kalau di sum itu ya my.cnf ya. Nah kalau berhubung saya menggunakan Ubuntu di atas ARM ya, Ubuntu untuk ARM, sum itu nggak support untuk ARM, jadi saya install MariaDB terpisah ya, MariaDB dan lain-lainnya. Nah itu lokasi settingnya ada di etc mysql mariadb.conf.d. Nah itu di file 50 strip server.cnf. Nah itu setelah saya setting server ID jadi 2, itu baru bisa berjalan. Ini sudah berjalan ya, slave-nya sudah berjalan, sudah siap. Slave IO running, slave SQL running. Untuk selanjutnya itu ini ya, dia udah running. Selanjutnya adalah pengujian replikasi. Untuk melakukan pengujian, lakukan perubahan basis data, kemudian lihat hasilnya pada basis data Ubuntu 2. Buka tabel abad pada komputer 1. Kemudian lakukan perubahan. Ya, sebelumnya kita cek dulu ini misalnya perubahannya apa ya. Obat demam dengan kode 005. Kita coba insert ya. Oke, coba insert tabel baru, insert data baru. Flu 2010. Flu 2010. Salah. Oke, kita coba lihat ke sini ya, pasti ya, berarti obat. Oke, obat flu-nya masuk. Berarti replikasinya berjalan ya, replikasinya. Tabel obat. Ini 2, saya coba 1 aja. Nih obat berhasil. Kemudian selesai. Jadi tugasnya sampai situ aja. Replikasinya sudah berhasil dijalankan. Mungkin kita coba 1 lagi. Kalau itu kita coba ubah stok obatnya ya, mungkin ya. Obat ini kita coba ubah stok jadi 5. Oke, kita coba cek di sini, berubah jadi 5. Oke, berhasil. Mungkin sekian tugas 3 basis data dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.